Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 4 integral uji kompetensi bab 4 nomor 1 sampai dengan 3 halaman 168. Soal nomor 1, diketahui fungsi fx sama dengan 12 min x kuadrat. Sumbu x dan garis-garis x sama dengan min 3 dan x sama dengan 2. Yang A, nyatakan ukuran dari luas sebagai suatu jumlah Riemann dengan partisi yang sama. Yang B, tentukan integral tentu dengan integral 0 sampai dengan A fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n f buka kurung xi topi tutup kurung delta x. Yang C, tentukan integral tentu dengan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah interval, kita tentukan dulu intervalnya. Di sini intervalnya adalah min 3 sampai 2 ya. Interval bawahnya itu min 3, sedangkan interval atasnya itu adalah 2 ya. Kemudian kita gunakan 5 subinterval. Ya, di sini tidak ditentukan berapa subintervalnya, jadi kita ambil untuk mempermudah perhitungan, kita ambil 5 subinterval. Kenapa? Karena delta x-nya itu sama dengan di sini. Batas atas intervalnya 2, berarti dikurangi batas bawah intervalnya dikurangi 5. Ya, kita ambil di sini 5. Berarti sama dengan 2 ditambah 3 itu 5 dibagi 5 1. Ya, kenapa kita ambil 5? Karena di sini ketika kita mencari deltanya, ini dengan interval min 3 sampai dengan 2 ini nilainya adalah 5 ya. Jadi untuk mempermudah perhitungan, 5 dibagi 5 itu berarti delta x-nya itu 1 ya. Kalau kita ambil 6, berarti delta x-nya nanti bentuknya 5/6, akan berbentuk pecahan dan akan sedikit sulit dalam perhitungan. Jadi di sini kita ambil 5 subinterval karena intervalnya dari min 3 sampai dengan 2 ini kalau kita cari jangkauannya ya, atau kita cari jaraknya, itu nilainya adalah 5. Selanjutnya adalah kita gambar ya. Sebenarnya kalau tidak digambar juga tidak apa-apa, tapi di sini untuk mempermudah penjelasan saya gambar. Di sini intervalnya tadi min 3 sampai dengan 2 diperoleh dari sini. Berarti di sini x sama dengan min 3, kemudian x sama dengan 2 di sini. Intervalnya min 3,2. Berarti di sini. Kemudian ini adalah fungsi kuadratnya ini. Ya, si kuadratnya ini, persamaan kuadratnya ini. Kemudian selanjutnya adalah kita bagi menjadi 5 subinterval dengan jarak tiap intervalnya itu adalah 1 ya. Jadi di sini kita awalnya dari min 3. Berarti subinterval pertama jarak 1 berarti min 2. Dari min 2 jarak 1 berarti min 1. Dari min 1 itu ke 0. Dari 0 ke 1, dari 1 ke 2 ya. Setelah itu yang kita ambil adalah titik tengah dari subintervalnya di sini. Berarti di sini dari min 3 sampai min 2. Berarti di sini kita ambil min 2,5. Di sini dari min 2 sampai min 1. Berarti kita ambil di sini min 1,5. Dari min 1 sampai 0. Berarti kita ambil di sini min setengah. Dari 0 sampai 1 berarti kita ambil di sini setengah. Dari 1 sampai 2 kita ambil di sini adalah 1,5 ya. Jadi hasil terbaik sebenarnya ketika kita ambil nilai dari x topinya itu kita ambil di tengah-tengah dari subintervalnya, nilai subintervalnya ya. Jadi seperti itu. Kalau pada soal sebelumnya itu ada ketentuan ya, pada latihan berapa itu 4 kalau tidak salah 4.2 itu disuruh menggunakan tepi kiri subinterval ya. Berarti yang diambil yang sini, berarti yang sini yang menyentuh ke grafiknya, berarti grafiknya seperti ini ya kemarin itu. Kemudian yang di sini sampai sini ya, kemudian dari sini sampai sini.
Mengapa seperti itu? Karena permintaannya ya kita disuruh mengambil tepi kiri subinterval. Berarti yang di sini yang ambil, ya. Kalau kita ambil yang di tengah, perintahnya itu disuruh mengambil tepi kiri subinterval, ya kita salah, ya. Jadi kemarin mungkin ada yang salah pemahaman, ya, ketika membaca video, kalau tidak salah di latihan 4.2, ya, yang diambil itu bukan yang di tengah, tetapi yang diambil adalah yang tepi kiri, karena di soal yang dijadikan disuruh menjadi patokan adalah tepi kiri batas interval. Berarti yang di sini kalau tepi kiri batas interval pada soal nomor ini, kalau kita ambil batas kirinya, berarti di sini X1 topinya itu 3, X2 topinya itu min 2, batas kiri kan, X3 topinya itu min 1, X4 topinya itu adalah 0, X5 topinya adalah 1. Jadi seperti itu ini adalah batas kiri subintervalnya yang sebelah kiri. Nah, sedangkan memang benar perhitungan terbaik, ya, jika kita menggunakan jumlah Riemann, itu kita ambil X topinya itu adalah ada di tengah-tengah subinterval. Jadi di sini fungsinya itu adalah terbagi sama kiri dan kanan. Jadi ini memang penyelesaian terbaik. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke soal nomor 1. Di sini X1 topinya berarti sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita ambil di tengah-tengah berarti min 2,5. Ya, min 2,5 itu sama dengan, kalau kita jadikan pecahan biasa, berarti min 5/2. Sehingga di sini maka F buka kurung X1 topi sama dengan F di sini min 5/2 tutup kurung sama dengan, di sini X ini kita ganti dengan min 5/2. Berarti di sini F buka kurung min 5/2 itu sama dengan 12 min X. X-nya kita ganti dengan min 5/2. Berarti buka kurung min 5/2 tutup kurung min X kuadrat. X-nya kita ganti dengan min 5/2, berarti buka kurung min 5/2 tutup kurung kuadrat. Kita hitung di sini hasilnya adalah 33/4. Kemudian X2 topinya itu sama dengan yang ini. Berarti min 1,5. Ya, kalau kita jadikan ke pecahan biasa berarti sama dengan min 3/2. Sehingga F buka kurung X2 topi sama dengan F buka kurung min 3/2. Sama dengan X-nya kita ganti dengan min 3/2. Berarti 12 min buka kurung min 3/2 min buka kurung min 3/2 kuadrat. Sama dengan hasilnya kalau kita hitung adalah 45/4. Kemudian X3 topinya di sini, yang di sini min setengah. Jadi X3 topinya itu sama dengan min setengah, kita substitusikan F buka kurung X3 topi tutup kurung sama dengan F buka kurung, substitusikan di sini min setengah tutup kurung sama dengan X-nya di sini kita ganti setengah. Berarti min setengah, 12 min buka kurung min setengah min buka kurung min setengah tutup kurung kuadrat. Sama dengan kita hitung hasilnya adalah 49/4. Kemudian X4 topinya di sini adalah setengah, ya. Maka F buka kurung X4 topi tutup kurung sama dengan F buka kurung setengah. Sama dengan di sini X-nya kita ganti dengan setengah, berarti 12 min setengah min buka kurung setengah tutup kurung kuadrat. Kita hitung hasilnya adalah 45/4. Selanjutnya X4 topinya kita ambil di sini adalah 1,5. Ya, 1,5 kalau kita jadikan ke pecahan biasa itu 3/2. Sehingga F buka kurung X5 topi tutup kurung sama dengan F buka kurung 1,5 itu kita jadikan pecahan biasa, nilainya sama dengan 3/2. Buka kurung sama dengan, berarti X-nya kita ganti 3/2, berarti 12 min 3/2 min buka kurung 3/2 tutup kurung kuadrat. Kita hitung hasilnya adalah 33/4. Sehingga kita tulis jumlah Riemann-nya sigma dari I sama dengan 1 sampai 5 F buka kurung sigma I topi tutup kurung delta XI sama dengan, di sini delta XI-nya ya sama semua dengan delta X, yaitu nilainya adalah delta XI-nya itu nilainya setiap X1 dan sampai X5 itu nilainya 1. Berarti bisa kita
langsung gabungkan terhadap delta X-nya. Jadi kita beri buka kurung. Kita hitung di akhir. Sehingga di sini fx1 topinya tadi 3/4. Jadi buka kurung di sini 3/4, fx2 topinya di sini 4/5, berarti ditambah 45, ditambah fx3 topinya berarti ditambah di sini fx3 topinya 49, berarti 49/4, maaf, 49/4 di sini ditambah fx4 topi. fx4 topi di sini 45/4, berarti ditambah 45/4, kemudian ditambah fx5 topi. fx5 topi di sini 33/4, berarti ditambah 33/4, tutup kurung dikalikan delta x. Delta x-nya tadi 1, berarti dikalikan 1. Ya, kita hitung di sini hasilnya adalah 205/4 dikalikan 1 tetap 205/4. Jadi ini hasil dari jumlah Riemann jika kita menggunakan 5 subinterval. Ya, jadi seperti itu. Nah, bedanya apa yang A dengan yang B? Kalau yang A kita disuruh menentukan sendiri 5 subintervalnya. Di sini kita ambil subintervalnya itu 5, ada 5. Sedangkan untuk yang B di sini subintervalnya itu mendekati tak hingga. Ya, jadi seperti itu. Jadi bedanya soal nomor A dan B. Jadi jumlah Riemann dari fx sama dengan 12 min x kuadrat pada interval min 3,2 dengan 5 subinterval adalah 205/4. Selanjutnya yang B. Yang B caranya hampir sama. Di sini batas intervalnya adalah min 3,2. Berarti delta x-nya itu sama dengan 2 batas atas dikurangi batas bawah. Berarti 2 dikurangi buka kurung min 3 dibagi dengan n. Ya, karena tadi n-nya mendekati tak hingga. Berarti dibagi dengan n, berarti sama dengan 2 plus 5. Itu 5, berarti dibagi n. Berarti hasilnya adalah 5 per n. Ya, sedangkan xi-nya itu sama dengan kita pakai batas bawah min 3. Ya, min 3 ditambah i dikalikan delta x. Ya, jangan lupa kita tulis min 3-nya. Kalau kita di sini langsung xi topi sama dengan i dikalikan delta x itu salah. Ya, tapi yang benar adalah kita tulis dulu batas bawahnya. Berarti xi topi sama dengan min 3 ini ditambah i dikalikan delta x sama dengan min 3 ditambah i dikalikan delta x-nya tadi 5 per n. Sehingga sama dengan min 3 ditambah 5i per n. 5i per n. I-nya saya letakkan di belakang 5. Sehingga fx sama dengan 12 min x kuadrat. Sedangkan fxi-nya itu sama dengan f buka kurung xi-nya tadi ini. Min 3 plus 5i per n tutup kurung. Di sini x-nya kita ganti dengan min 3 plus 5i per n. Berarti 12 min buka kurung min 3 plus 5i per n min buka kurung min 3 plus 5i per n tutup kurung kuadrat. Ini kita sederhanakan. Min ketemu min plus min ketemu min dikurangi ini kita kuadratkan ya. Min 3 kali min 3 berarti plus 9. Kemudian selanjutnya min 3 dikalikan min 5 berarti min 15. Mi 5 dikalikan min 3 berarti min 15. Min 15 kurang min 15 berarti min 30. Berarti min 30 i per n. Selanjutnya 5 dikali 5 25, i dikalikan i kuadrat, n dikalikan n kuadrat. Jadi ini adalah hasilnya. Ya, silakan dibuka lagi perkalian bentuk kuadrat seperti ini ya, dipelajari lagi. Jadi di sini buka kurung min 3 plus 5i per n tutup kurung kuadrat itu hasilnya ini. Buka kurung 9 min 30i per n ditambah 25i kuadrat per n kuadrat tutup kurung. Kita sederhanakan. Di sini ya, 12 tambah 3 berarti 15 min 5i per n. Kemudian di sini min dikalikan 9 berarti min 9, min dikalikan min berarti plus. Berarti plus 30i per n, kemudian min dikalikan plus berarti min 25i per n kuadrat. Ya, selanjutnya di sini kita sederhanakan. 15 dikurangi 9 berarti 6. Kemudian di sini
5i per n kita hitung dengan plus 30i per n. Ini kan sama ya. in di sini juga ada in. Berarti min 5 ditambah 30 berarti plus 25i per n. Di sini min 25i kuadrat per n kuadrat. Ya. Selanjutnya kita tulis integral min 3 sampai dengan 2 buka kurung 12 min x kuadrat tutup kurung dx. Itu sama dengan kita tulis jumlah Riemannnya limit n mendekati tangga sigma i sama dengan 1 sampai ke n f buka kurung xi topi tutup kurung delta x. Selanjutnya limit n mendekati tak hingga sigma i sampai sama dengan 1 sampai n. Di sini f buka kurung xi topi kita ganti dengan yang ini ya, ini f xi topi itu sama dengan 6 plus 25i per n min 25i kuadrat per n kuadrat. Jadi kita ganti dengan ini dikalikan delta x. Delta x-nya tadi 5 per n ya. Selanjutnya kita kalikan 5 per n ke dalam ini. Berarti 6 dikalikan 5 per n menjadi 30 per n. 25 plus 25 i per n dikalikan 5 per n berarti plus 125i per n kuadrat. Min 25i kuadrat per n kuadrat dikalikan 5 per n hasilnya adalah min 125i kuadrat per n pangkat 3. Selanjutnya sigmanya saya berdasarkan sifat sigma kita letakkan sigmanya ke setiap penjumlahan ini ya, sehingga limit n mendekati tangga buka kurung sigma i sama dengan 1 sampai n buka kurung 30 per n ditambah sigma i sama dengan 1 sampai n buka kurung 125i per n kuadrat dikurangi sigma i sama dengan 1 sampai n buka kurung 125i kuadrat per n pangkat 3 tutup kurung seperti itu. Di sini n pangkat 3 ya. Selanjutnya di sini 30 per n saya letakkan di depan sigma. Berarti 30 per n. Berarti di sini yang tersisa 1 ya. Karena 30 per n dikalikan 1 itu sama dengan 30 per n. Berarti di sini yang tersisa 1. Sedangkan yang di sini 125i per n kuadrat, 125 per n kuadratnya saya letakkan di depan. Di depan sigma berarti yang tersisa adalah i. Sedangkan yang ini 125i kuadrat per n pangkat 3, di sini 125 per n pangkat 3-nya saya letakkan di depan sigma. Berarti yang tersisa adalah i kuadrat. Selanjutnya adalah kita harus mengingat rumus yang ini, rumus sigma, penjumlahan pada sigma ya. Pada latihan-latihan sebelumnya ini sudah saya berikan ya. Jadi jangan sampai lupa. Sigma i sama dengan 1 sampai ke n itu 1, artinya itu adalah kita menjumlahkan angka 1 sampai n suku ya di sini. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 sampai n suku. Itu nilainya sama dengan n ya. Kalau 1 ditambahkan sampai n suku itu sama dengan n. Sedangkan sigma i sama dengan 1 sampai ke n i itu sama dengan kita menjumlahkan 1 plus 2 plus 3 sampai ke n, sampai ke angka n. Berarti kita bisa menuliskan dengan rumus n buka kurung n plus 1 tutup kurung per n kuadrat. Sedangkan kalau kita punya sigma i sama dengan 1 sampai ke n i kuadrat, itu artinya kita menjumlahkan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus sampai ke angka n kuadrat. Kita bisa menuliskan dengan rumus sama dengan n buka kurung n plus 1 tutup kurung buka kurung 2n plus 1 tutup kurung per 6. Sehingga di sini ya berdasarkan rumus yang ini, yang pertama ini kita ganti dengan n. Sedangkan sigma i sama dengan 1 sampai ke n i, ini rumus kedua, berdasarkan rumus kedua kita ganti dengan n dikalikan buka kurung n plus 1 tutup kurung per 2.
Kemudian sedangkan kalau sigma I sama dengan 1 sampai ke N I kuadrat, kita gunakan rumus yang ketiga. Berarti kita ganti dengan N dikalikan buka kurung N plus 1 tutup kurung dikalikan buka kurung 2N plus 1 tutup kurung per 6. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita sederhanakan 30 per N dikalikan N, berarti kita coret N-nya, yang tersisa 30. Kemudian di sini 25 per N kuadrat kita kalikan dengan buka kurung N buka kurung N plus 1 tutup kurung per 2 tutup kurung, berarti di sini N kuadrat kita coret dengan N, berarti yang tersisa N di bawah ya. Sedangkan berarti di sini di bawah jangan lupa ada 2, berarti 2N. Sedangkan yang di atas yang tersisa 125 dikalikan N plus 1 buka kurung N plus 1 yang di sini. Nah, sedangkan untuk yang di sini 125 per N pangkat 3 tutup kurung N dikalikan buka kurung N plus 1 tutup kurung buka kurung 2N plus 1 tutup kurung per 6 tutup kurung. Jadi di sini N pangkat 3 bisa kita coret dengan N. Yang tersisa di bawah berarti N pangkat 2. Di sini ada angka 6, berarti 6N kuadrat. Sedangkan yang bagian atas yang tersisa adalah 125 dikalikan buka kurung N plus 1 tutup kurung dikalikan buka kurung 2N plus 1 tutup kurung. Selanjutnya kita sederhanakan 125 dikalikan buka kurung N plus 1 tutup kurung, berarti 125N plus 125. Begitu juga dengan ini, N dikalikan 2N, berarti di sini menjadi 2N kuadrat. N dikalikan 1 berarti N. 1 dikalikan 2N berarti 2N. N ditambah 2N berarti di sini 3N. 1 dikalikan 1 berarti 1. Ya. Selanjutnya di sini tadi yang kita sederhanakan yang ini. Kita kalikan 125 tadi ke bentuk yang buka kurung tadi, ke 2N kuadrat tadi. Berarti di sini didapatkan 250N kuadrat plus 375N plus 125. Selanjutnya kita sederhanakan, kita bagi penyebutnya ini ke penbilangnya masing-masing. Untuk yang ini 125 ya dibagi 2N, berarti N-nya bisa dicoret, berarti yang tersisa 125 per 2. Kemudian yang ini 125 dibagi 2N, berarti tetap karena tidak ada yang dicoret, berarti kita tulis semuanya. Kemudian yang ini negatif, kita tulis dulu negatif. 250N kuadrat dibagi 6N kuadrat. N kuadratnya bisa dicoret, yang tersisa adalah 250 per N. 250 per 6 yang tersisa, karena N kuadratnya ini kita coret. Kemudian untuk yang kedua di sini min ketemu plus berarti min 375N per dibagi 6N kuadrat. N kuadrat dicoret dengan N, berarti yang tersisa N di bawah. Berarti yang tersisa di sini 6N. Yang atas yang tersisa adalah 375. Ya. Kemudian negatif dikalikan plus, berarti negatif. Nah, berarti 125 per 6N kuadrat. Karena kita tulis semuanya karena tidak ada yang bisa dicoret. Selanjutnya adalah kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, maka N-nya tinggal kita substitusikan dengan tak hingga. Ya. Berarti limitnya kita kerjakan dengan cara kita substitusikan N-nya dengan tak hingga. Berarti di sini 2N berarti 2 kali tak hingga. Di sini 6 kali N berarti 6 kali tak hingga, berarti 6 dikalikan N kuadrat berarti 6 dikalikan tak hingga kuadrat. Ya, kita hitung. Di sini 125 dibagi 2 kali tak hingga berarti tak hingga ya, berarti 125 dibagi tak hingga itu 0. Kemudian ini 6 dikali tak hingga berarti tak hingga, sehingga 375 dibagi tak hingga itu 0. Di sini 6 dikalikan tak hingga kuadrat, hasilnya adalah tak hingga kuadrat, hasilnya adalah tak hingga, berarti 125 dibagi tak hingga berarti hasilnya adalah 0. Ya, sehingga yang tersisa adalah 30 plus 125 per 2 dikurangi 250 per 6. Kita sama-sama penyebutnya kita jadikan ke 6. Berarti di sini 30 dikalikan 6 per 6. Hasilnya adalah 120 per 6. Nah, di sini 125 per 2 kita kalikan dengan 3 per 3. Hasilnya adalah 375 per 6. Dikurangi 250 per 6. Kita hitung hasilnya adalah 305 per 6. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Kemudian yang C. Integral
dari min 3 sampai 2 buka kurung 12 min x kuadrat tutup kurung dx sama dengan di sini bentuknya sudah sederhana, jadi tinggal kita integralkan 12 diintegralkan menjadi 12x. Kemudian min x diintegralkan itu pangkatnya kita tambah dengan 1, berarti 1 ditambah 1. Sedangkan koefisiennya di sini 1 per. Nah, di sini 1 ditambah 1 itu berdasarkan pangkat dari x-nya ini ya. 1 ditambah 1 ini diperoleh dari pangkat dari x-nya. Di sini harus sama. Kemudian dikurangi x kuadrat. X kuadrat kita integralkan menjadi pangkatnya kita tambah dengan 1, berarti 2 ditambah 1. Sedangkan koefisiennya 1 per 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 ini diperoleh dari pangkatnya ini, 2 ditambah 1 harus sama. Selanjutnya kita sederhanakan 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 1 di pangkatnya ini 2, 2 ditambah 1 berarti di sini 3, 2 ditambah 1 di pangkatnya ini 3 ya. Kalau sudah bentuknya sederhana seperti ini, tinggal kita substitusikan batas atas interval, batas atas integral dan batas bawah integralnya. Jadi di sini kita hitung dulu batas atas integralnya 2. Berarti x ini kita ganti dengan 2. Berarti di sini 12 dikalikan 2 dikurangi setengah dikalikan 2 kuadrat dikurangi 1/3 dikalikan 2 pangkat 3. Ini untuk batas atasnya. Sedangkan untuk batas bawahnya berarti dikurangi buka kurung x-nya diganti dengan min 3 untuk mencari batas bawahnya. Sehingga di sini 12 dikalikan min 3 dikurangi setengah dikalikan buka kurung min 3 kuadrat dikurangi 1/3 buka kurung min 3 pangkat 3 tutup kurung. Kita hitung 12 dikalikan 2 24, 2 kuadrat itu 4 dikalikan setengah berarti 2. Berarti di sini ada minnya berarti min 2. Kemudian di sini 2 pangkat 3 berarti 8, min 1/3 dikalikan 8 berarti min 8/3 dikurangi 12 dikurangi 3 berarti min 36. Kemudian min 3 dikuadratkan berarti 9. Min setengah dikalikan 9 berarti min 9/2. Kemudian di sini min 3 pangkat 3 berarti min 27 ya, min 27 dikalikan min 1/3 berarti min ketemu min itu plus 27 dibagi 3 itu 9. Selanjutnya di sini 24 dikurangi 2 22 min 36 ditambah 9 min 27. Selanjutnya kita kalikan min ke dalam buka kurung ini, min ketemu min plus min ketemu min plus. Selanjutnya 22 ditambah 27 berarti 49. Selanjutnya kita samakan penyebutnya ke 6. Berarti 49 kita kalikan dengan 6/6, hasilnya adalah 294/6. Sedangkan 8/3 kita kalikan dengan 2/2, hasilnya adalah min 16/6. Sedangkan 9/2 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah kita kalikan dengan 3/3, hasilnya adalah 27/6. Kita jumlahkan 294/6 dikurangi 16/6 ditambah 27/6, hasilnya adalah 305/6. Ini harus sama ya. Jadi jawaban yang B ya, penyelesaian dengan jumlah Riemann n mendekati tak hingga itu harus sama dengan jawaban yang C, pengerjaan integral dengan cara biasa ya, ini harus sama. Kalau tidak sama berarti salah satunya ada yang salah perhitungan. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 2, hitunglah integral min 3 sampai dengan 4 harga mutlak dari x plus 2 harga mutlak dx atau tanda kurung lurus ya, atau di sini dibilangnya harga mutlak. Di matematika dibilang di sini harga mutlak dari x plus 2. Jadi sebenarnya kalau kita menyebutkan harga mutlak cukup satu saja ya, harga mutlak x plus 2 itu seperti itu. Di sini untuk mengerjakan soal nomor 2 ini kita harus tahu apa itu fungsi harga mutlak. Ya, jadi fungsi harga mutlak ini ada dua, bernilai negatif dan bernilai positif.
ya, karena secara dasar ya, karena diberi harga mutlak maka fungsinya selalu bernilai positif ya. Nah, untuk lebih memahami tentang harga mutlak, saya tulis atau saya gambarkan grafiknya. Jadi seperti ini. Pertama batasnya dulu dari min 3 sampai 4. Jadi di sini. Kemudian kita hitung saat x-nya min 3 di sini. Kita ganti x-nya min 3. Berarti min 3 ditambah 2 berarti min 1. Kan? Nah, seharusnya di sini. Tetapi karena ada harga mutlak, maka sifatnya menjadi positif. Menjadi 1. Jadi itu yang dimaksud harga mutlak. Jadi harga mutlak itu maksudnya adalah mempositifkan nilai fungsi yang bernilai negatif. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi di sini untuk x sama dengan min 3 kita masukkan di sini. Berarti min 3 ditambah 2 kan min 1. Min 1 kan harusnya ada di sini. Tapi karena di sini merupakan fungsi harga mutlak, berarti tanda negatifnya itu hilang menjadi positif. Sehingga di sini nilainya menjadi 1. Untuk x sama dengan min 2, berarti min 2 ditambah 2 itu 0. Berarti tetap 0 di sini ya. Kemudian untuk x sama dengan min 1. Min 1 ditambah 2 berarti kan 1. Berarti tetap di sini. Kemudian untuk x sama dengan 0, berarti 0 ditambah 2 berarti hasilnya adalah 2. Begitu juga seterusnya sampai ke perhitungan ke x sama dengan 4. 4 ditambah 2 berarti 6. Berarti di sini. Ya, yang perlu diperhatikan lebih rinci adalah saat nilainya bernilai negatif ya. Sebelum di harga mutlakkan bernilai negatif seperti di x sama dengan min 3 ini. Ya, jangan lupa menghilangkan tanda negatifnya. Jadi seperti itu. Sehingga di sini fungsinya kita bisa pecah menjadi 2. Ya. Fungsi yang negatif dan fungsi yang positif. Ya, jadi seperti itu. Fungsi yang negatif di sini kita beri tanda negatif, buka kurung, x plus 2 kurung. Itu batas integralnya adalah yang ini. Dari min 3 sampai min 2. Ya. Jadi di sini turun, fungsinya turun. Nah, kemudian setelah itu yang fungsinya positif dari min 2 sampai dengan 4. Ini x plus 2 ya. Jadi di sini harga mutlak ini bisa dipecah menjadi 2 fungsi, fungsi yang negatif dan fungsi yang positif. Untuk fungsi yang bernilai negatif ya di sini kita beri tanda negatif ini. Ya, ini disebut fungsi negatif. Jadi negatif nilainya negatif kita kalikan dengan negatif maka akan jadi positif. Ya, sedangkan di sini fungsi yang positif karena sudah nilainya positif berarti sudah tidak usah diapa-apain. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, fungsi harga mutlak itu ada 2. X plus 2 ini sebelum di harga mutlakkan maksudnya ini ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Untuk yang bernilai negatif kita beri tanda negatif agar nilainya bernilai positif. Karena negatif dikalikan negatif yang ini maka menghasilkan positif. Kenapa? Karena harga mutlak itu nilainya selalu positif. Ya. Sedangkan untuk fungsi yang positif, yaitu yang di sini positif, kalau sudah positif ya sudah tidak usah diapa-apain. Jadi seperti itu. Ya. Kita peroleh 2 fungsi ini, yang fungsi negatif dan fungsi positif. Selanjutnya adalah ya, untuk mempermudah perhitungan negatifnya saya kalikan. Min dikalikan x berarti min x, min dikalikan plus 2 berarti min 2. Ya, selanjutnya tinggal kita integralkan. Untuk yang ini, yang fungsi negatif ini kita hitung min x kita integralkan berarti x-nya pangkat x-nya 1 ditambah 1. Ya, sedangkan koefisiennya berarti 1 per 1 tambah 1. Ini diperoleh dari pangkat x-nya. Kemudian untuk yang min 2 kita integralkan menjadi min 2x. Batasnya min 2 sampai min 3. Ya. Batas atasnya min 2, batas bawahnya min 3. Ditambah di sini yang positif x kuadrat plus 2 kita integralkan, x kita integralkan berarti pangkatnya 1 tambah 1
karena X kalau tidak ditulis pangkatnya, itu pangkatnya adalah 1. Jadi 1 ditambah 1, sedangkan koefisiennya adalah 1 per 1 ditambah 1. Ini diperoleh dari pangkatnya, 1 ditambah 1. Ditambah 2 diintegralkan menjadi 2x. Dengan batas integralnya 4, batas integral atasnya 4, batas integral bawahnya adalah min 2. Kita sederhanakan, 1 tambah 1 itu 2, pangkatnya juga sama, 1 tambah 1, 2. Begitu juga dengan ini, 1 tambah 1, 2, di sini juga 1 tambah 1, 2. Kalau sudah bentuknya sederhana seperti ini, tinggal kita substitusikan interval integralnya. Yang pertama, yang ini kita kerjakan dulu. Di sini batas atasnya min 2, berarti kita ganti x-nya dengan min 2. Berarti min setengah, buka kurung, min 2 kuadrat, min 2 dikalikan min 2. Ya, x-nya kita ganti dengan min 2. Ini untuk batas atas integralnya, dikurangi, buka kurung, batas bawah integralnya, min 3. Berarti min setengah dikalikan min 3 kuadrat. X-nya diganti min 3. Dikurangi 2, dikalikan, X-nya diganti min 3. Min 3 dikalikan min 3. Ini untuk yang pertama ini. Yang fungsi negatif tadi. Yang kita positifkan. Ini. Selanjutnya, untuk yang kedua. Yang positif, berarti di sini X kuadrat, ya. X-nya kita substitusikan dengan 4. Kita hitung yang dulu yang batas atasnya. Berarti setengah dikalikan 4 kuadrat. X-nya diganti 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 2 dikalikan X. Berarti 2 dikalikan 4. Dikurangi, buka kurung, kita hitung yang batas bawah, min 2. Berarti X-nya kita ganti dengan min 2. Berarti setengah dikalikan, buka kurung, min 2, tuh kurung kuadrat. Ditambah 2 dikalikan min 2. Selanjutnya, kita hitung, kita sederhanakan. Min 2 kuadrat berarti 4. Min setengah kalikan 4 berarti min 2. Kemudian min 2 dikali min 2, min ketemu min plus 2 kali 2, 4. Kemudian di sini dikurangi, min 3 dikuadratkan itu 9. Min setengah dikalikan 9 berarti min 9 per 2. Min 2 dikalikan min 3, min ketemu min plus 2 kalikan 3, 6. Kemudian di sini ditambah yang ini, 4 kuadrat itu 16 dikalikan setengah berarti 8. 2 dikalikan 4 itu 8. Kemudian dikurangi, buka kurung, di sini min 2 dikuadratkan berarti 4 dikalikan setengah berarti 2. Plus 2 dikalikan min 2 berarti min 4. Selanjutnya min 2 ditambah 4 berarti 2 di sini. Kemudian minnya saya kalikan, min ketemu min plus berarti plus 9 per 2. Min ketemu plus berarti min 6. Kemudian ini 8 tambah 8 16. Kemudian di sini 2 dikurangi 4 berarti min 2 dikalikan min berarti plus 2. Selanjutnya 2 dikurangi 6 berarti min 4, berarti min 4 plus 9 per 2. Kemudian di sini 16 ditambah 2 18. Min 4 ditambah 18 berarti 14 plus 9 per 2. Kita samakan penyebutnya ke 2. Berarti 14 dikalikan 2 per 2 hasilnya adalah 28 per 2. Sehingga 28 per 2 ditambah 9 per 2 hasilnya adalah 37 per 2. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya soal nomor 3. Tunjukkan bahwa integral 3 sampai dengan min 1 fx dx ditambah integral 4 sampai dengan 3 fx dx ditambah integral min 3 sampai dengan 4 fx dx ditambah integral min 1 sampai dengan min 3 fx dx itu sama dengan 0. Pertama kita tulis dulu ini soalnya. Kemudian kita substitusikan integralnya, ya, batas integralnya. Di sini yang atas berarti untuk yang pertama yang warna hijau ini ya. Berarti di sini f buka kurung min 1 ini. Dikurangi batas bawahnya f buka kurung 3. Ditambah kita hitung yang biru ini, integral yang biru ini. Berarti f buka kurung 3 yang atas dikurangi yang bawah f buka kurung 4. Ditambah yang oranye ini ya, yang atas 4. Berarti f buka kurung 4
dikurangi yang bawah F buka kurung min 3 ini. Kemudian kita hitung yang ungu ini, batas atasnya min 3, berarti F buka kurung min 3 tutup kurung dikurangi yang bawah F buka kurung min 1. Selanjutnya kita hilangkan tanda buka kurung kotak ini, sehingga di sini kita lihat 1 F buka kurung X F buka kurung min 1 tutup kurung, yang ini juga sama dikurangi F buka kurung 3 ditambah F buka kurung 3 dikurangi F buka kurung 4 ditambah F buka kurung 4 dikurangi F buka kurung min 3 tutup kurung ditambah F buka kurung min 3 tutup kurung dikurangi F buka kurung min 1 tutup kurung. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini min F min 3 ada plus 3 ya. Ini sama. Saya beri tanda kuning. Di sini min F3, di sini plus 3. Berarti di sini 0 nilainya. Kemudian yang ini min F4 ditambah F4. Yang ini. Saya beri tanda biru, berarti nilainya di sini 0. Ya. Kemudian yang ini min F buka kurung min 3 tutup kurung ditambah F buka kurung min 3 tutup kurung. Saya beri tanda abu-abu, ini nilainya juga 0. Kemudian di sini ada min F buka kurung min 1 tutup kurung. Ini sama dengan di depan. Saya beri tanda merah. Berarti F buka kurung min 1 tutup kurung dikurangi F buka kurung min 1, ini juga nilainya 0. Dikurangi kan? Yang satu positif, yang satu negatif. Berarti kalau dikurangi 0. Jadi hasilnya 0. Jadi di sini terbukti bahwa nilai integral dari ini hasilnya adalah 0. Demikian pembahasan uji kompetensi bab 4 nomor 1 sampai dengan 3 halaman 168. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.